Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Berarti Yang paling susah tuh apa ya? Segi human-nya kali Meng ya. Misalnya gini deh, kalau orang nyanyi deh. Orang nyanyi fals itu bisa dibenerin. hmm, Orang nyanyi temponya nggak bener bisa dibenerin. Tapi orang nyanyi yang nggak punya perasaan, nggak ada jiwanya, itu nggak bisa dibenerin pakai alat tuh. Oke. Itulah kira-kira. Jadi ada yang bisa dibenerin ada enggak nih? Nah, ini Iya. dia, Neng. Cimeng belum masuk. Yo, Yes. Nah, itu dia tuh. gimana? Ngeri nih. Iya. Ini kalau nggak corona nih nggak bisa bakal ketemu gue sama Mas Ryan sama Mas Ryan. Susah apalagi tuh yang itu tuh. Yang di Alah studio sama tuh. ini, Susah. sama aja. Gila sih ini. Ini ajaib banget nih. Gimana Gimana? kabarnya semua? Sehat mas. Sehat Mas, Kalau alhamdulillah. gue sih masih nunggu kerjaan dari lu mas. Yaelah. Gila ya. Jadi gue punya pertanyaan nih di sini nih. Kan, Oke. Ini direkam ini buat YouTube ya? iya Mas. Buat podcast ya? Oke. Yoi, gue lagi bikin podcast nih. Oke. Nah, kalian berdua itu kan drummer, tapi sekarang punya keahlian yang lain, mixing dan mastering. Boleh jelasin nggak sih, mixing itu apa, mastering itu apa? Dari Cimeng dulu. Kenapa gue? Mas Ren dulu dong. Enggak, lu dulu dong. Ini yang lebih sering mixing siapa? Mas Ryan. Mas Ryan. Enggak, kalau Cimeng itu dua-duanya. Enggak, gitu. gini Bal, kalau Cimeng itu dia mixing dan mastering. Kalau gue lebih ke mixing doang. Kalau proyeknya perjuangan baru gue ikut mastering. Jadi pertanyaannya dijawab sama Cimeng dulu yang lebih ngerjain dua-duanya. Paling bisa emang dia. Tapi gue gak bisa kalau iya mas. Siap coach. Gitu. Mungkin simpelnya gini kali ya. Maksudnya setelah kita rekaman instrumen, rekaman vokal, semua yang ibaratnya mau kita rekam kejambel jadi banyak itu, mixing sendiri tuh biasanya lebih berurusan dengan banyak track. Kayak Mas Ryan tuh misalnya terima kayak simpelnya waktu ngerjain Asian Games, tracknya pasti banyak banget. Berapa ratus mas? Ratusan, banyak lah. Nah, menurut gue simpelnya mixing tuh kita menyatukan semua elemen-elemen tersendiri yang udah kita rekam itu menjadi satu kesatuan, balance tuh lah. Nah, itu simpelnya begitu lah. Lebih yang ibaratnya kalau lebih dalam, kita ngenempatin semua instrumen pada lagu itu sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi kayak drum tuh pengen seperti apa. Karena kan ya, kalau kita bicara lagu, tiap lagu balance yang berbeda-beda. Kayak misalnya kita taruh lagu pop, kita nggak bisa taruh kicknya kayak hip hop gitu. Ya. Isinya itu vokal gitu kan yang lebih gitu. Nah, intinya sih menurut gue simpelnya gitu. Nanti masternya nambahin aja deh. Kalau mastering sebenarnya itu kayak last step di saat mixing selesai. Karena orang nanya, ini kenapa harus di mastering ya? Nah, sebenarnya bukan proses mastering yang penting itu adalah terutama zaman sekarang buat gue pribadi, mastering itu kayak ibaratnya final quality control sebenarnya. Ibaratnya kalau misalkan mixingannya udah bagus, ya gue kalau emang nggak harus melakukan apa-apa, gue berani nggak ngapa-ngapain. Dan jujur kadang-kadang kayak mixingan mastering itu salah satu yang kayak gue harus hati-hati banget. Kenapa? Karena menurut gue mastering udah tau banget nih maunya gimana nih. Kayak Masa sih? beneran mas, di gue beneran. Maksudnya kayak spesifik kan, maksudnya kayak dia udah tau banget balance seperti apa. Jadi gue tuh harus hati-hati banget dalam memproses. Kalau menurut gue kayak gue nggak perlu ngapa-ngapain terlalu banyak ya, gue nggak bakal apa-apain nih. Nah, yang dilakukan hampir sama dengan yang dilakukan mixing. Biasanya kalau mixing kan kita ngebalance, main EQ, main kompresor, ibaratnya intinya kita ngebalance dengan tools yang ada. Nah, mastering pun ada sama persis alat-alatnya kurang lebih, tapi mungkin yang dia lihat lebih besar karena yang di submit ke kita itu adalah track-track yang udah jadi satu, ibaratnya stereo tracks. Oke. Jadi kayak udah jadi satu gitu. Jadi kayak ibaratnya gue nggak bisa ngerubah terlalu banyak karena yang gue rubah adalah semuanya gitu. Nah, kalau Mas Ryan sendiri kan itu lebih sering mixing ya? Mungkin gue cuma nerusin dikit
pendapat gue soal mixing mastering ya pastinya udah dijabarin banget sama Cimeng tadi. Wah, putus. Mas. Mas Ryan jangan tidur dong. Lu masih aman kan? Masih. Oke. Nah, Siapa yang mati nih? Lu Mas. Gue mati ya? Iya. Shit. Ayo ulang. Iya, gue nggak jabarin panjang-panjang. Gue kalau menurut gue mixing kita men-tweak apa yang sudah direkam per instrumen, per track supaya menjadi satu kesatuan yang enak, supaya duduk bareng yang enak. Kita men-tweaknya per track. Pas mastering, bener banget yang Cimeng bilang, itu adalah final quality control. Jadi kita men-tweaknya secara keseluruhan. Kita lihat secara gambaran besarnya. Dan itu step terakhir sebelum musik itu sampai ke pendengar. Itu aja sih. Cimeng udah jabarin semuanya dan menurut gue setuju dengan apa yang Cimeng bilang sih. Gitu. Nah, emang kalau di mixing tuh udah pasti bagus ya, Mas? Kalau mixing masanya bagus. Di mixing ya pertanyaan lu gimana maksudnya, Bal? Udah pasti bagus ya hasilnya kalau misalnya di mixing. Bagusnya gini. Kalau gue sebagai mixing engineer, gue akan usahakan semampu gue akan bawa lagu itu sebagus mungkin gue bisa. Cuma level itu tergantung banget dari step sebelumnya. Gitu. Jadi kayak gue sering bilang kalau lu denger musik itu mixingannya bagus, apa lu seneng sama soundnya, lu nggak bisa langsung tunjuk satu orang, wah mixing engineer keren nih. Lu nggak bisa kayak gitu. Karena musik yang terdengar bagus itu andilnya dari awal banget. Even dari penulisan lagunya kayak gimana, bikin aransemennya kayak gimana, rekamannya seperti apa, mixingnya gimana, masteringnya kayak gimana. Jadi secara keseluruhan itu mempengaruhi gitu. Gue sering bilang sama orang ya kalau data yang masuk ke gue sampah ya keluarnya sampah juga sih. Biasanya kayak gitu. Dengan magic teknologi zaman sekarang kita tweak gimana mungkin, cuma ada yang bisa, ada yang enggak. Berarti yang paling susah tuh apa ya? Segi humannya kali Meng ya. Misalnya gini deh, kalau orang nyanyi fales itu bisa dibenerin. Orang nyanyi temponya nggak bener bisa dibenerin. Tapi orang nyanyi yang nggak punya perasaan, nggak ada jiwanya, itu nggak bisa dibenerin pakai alat tuh. Oke. Itulah kira-kira. Jadi ada yang bisa dibenerin, ada enggak nih? Berarti memang sumber aslinya harus rekamannya dulu yang bagus ya, Mas ya? Pastinya. Betul. Pastinya. Jadi kalau rekamannya sampah, berarti ya menghasilkan sampah juga ya? Iya, cuma jangan lupa juga, Bal. Yang menentukan rekaman bagus, itu juga bisa aransemennya. Oh iya. Karena kadang-kadang gue bisa dapet sound drum rekaman keren gitu ya, bagus gitu. Cuma ternyata pas gue buka semua aransemennya, wah riuh gitu, ini ada, jadi hasil akhirnya juga mau diapain nih jadinya ya. Gitu, kadang-kadang gitu juga gitu. Atau chordnya nggak nyambung. Susah juga tuh kayak gitu kan. Ada aja kadang-kadang gitu. Tahu banget nih track rekaman si artis ini, si penyanyi ini, satu-satu. Nah, pernah nerima nggak sih Mas, Meng, vokal fals gitu? Terus itu kalau yang ngedit itu tugasnya kalian berdua atau tugasnya orang lain lagi? Nah ini beda-beda nih, lu dulu Meng. Gini, kalau yang ke tempat gue itu rata-rata maksudnya lingkungan kita yang gue tahu siapa, gue udah antisipasi, oke, misalkan dia maksimal segini gitu. Nah, tujuannya tuning itu kadang-kadang ya untuk final tweaking gitu. Karena gue tahu ini udah bagus, mungkin karena kita ada di industri di mana semua vokal di-tune, terkadang ya lu dengar fals sedikit tuh mau nggak mau harus di-tweak. Biarpun sebenarnya gue kadang-kadang kesel karena kenapa? Sound-source-nya berubah. Waktu kita proses dia pakai ibaratnya vokal tuning tuh kadang-kadang suaranya berubah, jadi nggak kayak harusnya ini bisa natural banget tapi ada something yang berubah ya gitu. Ada yang kadang-kadang gue harus merapin, cuman kalau biasanya gue lakukan sih gue nanya, lu waktu mix ini vokal udah diedit atau emang mau diedit orang lain? Karena buat gue paling males ngedit vokal sih. Karena satu itu takes time banget dan kadang-kadang ada di titik gila gue ketawa sih, gue jujur ya. Kadang-kadang begini banget deh. Tapi maksudnya ya itulah maksudnya itulah yang kadang-kadang ya kita hadapin sebagai mixing engineer sih. Kadang-kadang nggak ada yang ibaratnya gila nih orang nyanyi nggak pakai autotune udah bagus banget gitu kan. Ada yang kayak oh ya udahlah.
ya udah Iya. kita lakukan aja sebagai pekerjaan gitu kan. Kalau bagus ya nggak Iya. masalah lah ya. Tapi kalau yang hancur ini, Mas Ryan pernah nggak Kalau mengalami itu? kalau gue pernah, cuma kasusnya tuh emang sangat tergantung sih Bal ya. Maksudnya gini, gue kadang-kadang kalau emang klien ini gue bener-bener gue nggak kenal sama sekali, gue kadang-kadang kan peran gue di sini adalah sebagai sound engineer, Iya, iya. ya kan, sebagai mixing engineer, sebagai mixing engineer. Sebenarnya peran yang menentukan itu vokal di-tune apa enggak, kalau menurut gue produser. Gue suka hati-hati kalau mau step in untuk ngomong ke orang, vokal lu fals nih, tuning dulu dong gitu. Gue agak takut karena itu sebenarnya bukan peran gue. Ada orang sakit hati, kadang-kadang orang bisa terima gitu. Jadi gue sangat lihat-lihat banget. Kalau misalnya falesnya sedikit, pas lagi mixing, gue benerin aja deh, dikit. It's okay, nggak ada masalah. Cuma kalau terus misalnya kliennya bilang kayak, Mas, ini vokalnya boleh tolong tuningnya diberesin nggak, Rapin? Nah, gue akan bilang ke dia, kalau itu gue bawa ke vokal editor ya, jangan gue yang ngerjain gitu. Intinya, budget gue tidak termasuk tuning vokal gitu. Intinya, gue akan lempar itu ke orang lain, karena seperti Cimeng bilang, gue edit vokal gue agak males, kecuali itu lagu yang memang gue produce sendiri, karena kan peran gue di situ adalah mixing engineer gitu. Emang dari sananya nyanyinya nggak enak, itu udah berasa banget tuh. Kalau udah kurus, Udah bisa diapa-apain. Siapa tuh orangnya? Ada namanya auto tune, auto good nggak ada tapi. Oke. Nah, sekarang kan ini lagi musim konser online nih. Semuanya rekaman di rumah, terus habis itu kiriman data nih. Menurut kalian nih yang mixing dan mastering engineer itu pernah menerima data rekaman yang hancur banget nggak? Karena kan nggak semua musisi punya alat rekaman yang bagus gitu loh di rumah. Gue terus terang belum pernah nerima data yang buat online gini. Udah kemarin. Oh iya. lu yang ngisi drumnya. Well, again, yang hancur banget sih pernah, Bal. Cuma kalau kemarin kebetulan kasus gue mixing satu project, itu si Cimeng yang main drum. Musiknya sih serius dikerjain sama Iva juga, sama Mas Bud di Mas Wibi sana. Yep. Musiknya sih bagus, cuma konsepnya mereka adalah semua penyanyi itu rekaman di rumah. Jadi ya ada yang pakai mic ini earphone biasa, ada yang pakai mic beneran, ada yang pakai handphone doang gitu. Jadi pas gue terima datanya belang-belang sekali. Cuma gue ngomong sama Iva sama si Mas Budnya ya, pokoknya gue bilang, ya ini gue vokal pasrah ya, karena emang suaranya ada yang pecah dan segala macam. Dan secara konsep memang mereka nanti akan ada videonya di post di Instagram apa di YouTube gitu. Memang mereka nyanyi di rumah, cuma nyanyi kayak di kamar apa segala macam. Jadi menurut gue dengan konsep seperti itu gue tidak masalah sama sekali dapat vokal yang datanya nggak terlalu bagus sebenarnya. Karena secara konsep memang mereka rekaman di rumah gitu. So buat gue nggak apa-apa. Cuma di kasus lain data rekaman jelek mah sering. Selain konser online ya bisa dimaafkan ya. Iya. Kalau itu soalnya kalau menurut gue yang online sesuai konsep. Konsepnya emang asal-asal, bukan asal. Konsepnya emang santai gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuma ini ada juga yang konsepnya emang serius. Cuma data jelek itu sering ya. Again, gue akan mempergunakan segala kemampuan gue untuk membuat itu sebagus mungkin. Ini kalau misalnya data jelek itu karena apa sih, Meng? Wah, ini misalkan kita bicara pakai alat sekarang, menurut gue sih seharusnya semuanya bisa capable untuk deliver alat yang bagus ya. Cuman kalau bicara jelek, biasanya menurut gue terkadang belum terlalu paham banget, kayak ibaratnya ngirim data level, terus ngeset gain level, itu menurut gue yang paling ini sih, paling signifikan sih. Kayak kadang-kadang paling sering kadang-kadang terima vokal yang misalkan agak pecah sedikit gitu. Mungkin mereka nggak sadar dan mereka nggak mendengar itu ada gitu. Bener sih. Mungkin gue nggak tahu apa yang lo maksud sama apa nggak gue. Maksud gue kayaknya dari soal peralatan, segi peralatan zaman sekarang peralatan sebenarnya udah aman semua ya. Aman banget ya kan sih. Yalah 2-3 juta udah bagus gitu sekarang sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut gue memang banyak dari faktor orang. Kayak misalnya miking, drum,
Terus si Cimeng bilang soal gain. Gue baru nerima data, si drummernya mainnya bagus. Cuma pada saat dia mukul bass drumnya gak kenceng, enak. Pada saat dia mukul kenceng, soundnya kayak pecah gitu. Oh. Kayak gitu. Berarti kan dia atur gainnya kurang detail tuh. Itu pada saat rekaman ya, Mas ya? Pada saat rekaman. Terus juga mungkin ya, again kembali lagi cara mainnya. Sebagai drummer, kalau kita dapat alat yang nggak terlalu bagus, yang penting nggak rusak, kita treat dengan baik, biasanya sih soundnya decent lah, cukup lah gitu. Nggak akan jelek. Dan kalau menurut gue semua instrumen seperti itu. Gitar pun begitu, bass pun seperti itu gitu. Jadi kebanyakan memang dari faktor orang ya, bukan dari faktor barang sih. Ya sih, soalnya kadang-kadang sorry, gue potong lagi. As simple as misalnya penyanyi gitu kan, sebenarnya merekam nyanyi kan gampang ya. Taruh mic depan mulut lo, dan lo nyanyi gitu kan. Nah cuma kadang-kadang suka beda take, satunya penyanyinya jaraknya segini. Potongan take habis itu jaraknya segini. Oh, itu ngaruh ya, Mas ya? Itu ngaruh ya? Ngaruh. Nah, lu barusan ngomong tambah deket aja tuh, lu berubah. Beda. Tes. Makin dekat makin low. Oh gitu, makin dekat makin bukan masalah low, volume doang. Iya. Bukan masalah volume, masalah tone. Ya gitu. Oke. Hal-hal Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Cerita deh, yang sering banget gue dapetin di take vokal sekarang, karena mungkin semua orang take sendiri, jadi kayak ibaratnya take sambil take laptop gitu, dia dengar earphone. Terkadang tuh, ini kan ada mic nih misalkan dia taruh mic, jadi pertama dia take verse 1 bla 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 bla, terus aduh nggak enak. Kata pertama gini, kata kedua gini, kata ketiga setengah, kata keempat begini, itu sering banget terjadi. Gue yang dapetin kayak aduh, akhirnya gue harus ini gimana nih? Jadi kadang gue proses terpisah, mau nggak mau tuh. Nggak mungkin mereka nggak sadar kan, karena nge-take sendiri kan. Terus kayak asik, wih gitu. Wih, kok nggak dapet ya begitu digabung? Wih, ini kok beda ya bagian sini. Berarti mesti jadi konsisten deh ya. Kecil. Konsisten ya. Lu juga ngomong harus tetap, Bal. Isi jangan bergerak, Bal. Iya, Mas. Biar mixingnya nanti bagus ya. Segini nggak ya. boleh gerak segini nih. Inilah. Kalau kesini bau, Mas. Oke, ini pertanyaan buat Cimeng nih kali ya. Kalau tanpa mastering, itu gue udah bisa publish nggak sih? Dan layak denger nggak? Kalau bicara lu udah approve mixingannya, secara apa ya? Secara lagu menurut gue lu bisa publish. Gak masalah, lu bisa publish. Yang jadi problem adalah karena lu di luar sana compete sama ribuan lagu yang punya standar. Menurut gua, kalau lu ngerti standar ya nggak masalah, lu nggak perlu mastering menurut gua. Lagu tuh kalau kita bicara digital store, kayak Spotify tuh punya loudness di mana semua lagu bakal diputer kurang lebih equal ada di level segitu. Kalau kayak YouTube punya, iTunes punya, Spotify punya. Nah, dengar hasil rekaman mentah sama hasil master kan, semua yang master tuh bakal kedengeran kayak detail, kayak jelas, semua tuh kayak ada di satu ruang. Mix dari mulai mix, kalau mixnya bagus pun udah jadi gitu. Nah, kalau misalkan secara teknikal udah ngerti, lagu apapun sih rilis aja. Gue nambahin dikit. Kalau menurut gue sangat bisa menjawab itu karena gue termasuk orang yang memakai jasa mastering. Cuma kalau buat gue sebagai mixing engineer, kenapa biasa gue lempar lagi ke Cimeng sebagai mastering engineer? Alasannya ada beberapa. Satu alasannya, gue pengen kerjaan gue nih didengar lagi sama orang lain yang ngerti, yang kupingnya masih seger, masih fresh terhadap lagu tersebut ya. Karena lagu yang gue mixing pasti udah gue denger ratusan kali tuh kan. Kadang-kadang lu agak menjadi subjektif terhadap lagu itu. Gue kasih ke Cimeng misalnya, dia dengerin baru lagi, biasanya dia bisa dengerin, oh ini bisa diginin. Jadi gue kayak tadi final quality check tadi gue kasih sama ke Cimeng. Setiap orang itu bisa nggak sih, Mas, mixing atau mastering sendiri di rumah? Kayak gue gini kan, gue punya sound card, gue punya laptop, terus gue punya DAW-nya. Gue bisa nggak melakukan mixing dan mastering sendiri? Bisa banget. Karena peralatannya apa yang gue punya di rumah sama yang di rumah sama persis, Bang. Lu punya komputer, lu punya DAW, lu punya sound card, lu punya speaker. Oh gitu. Yang gue pakai mixing ya itu. Sama persis. Kalau Cimeng juga sama? Oh, Cimeng banyak barangnya. Anjir. Tapi sama sih. Cimeng yang ada di dalam komputer kita itu ada nyata itu, Mas, di dunia nyata. Ini. Ya. Ada nyata di dunia ini. Kalau gue nggak mau. Kalau softwarenya Mas Ryan pakai apa buat mixing? Pro Tools. Pro Tools. Kalau Cimeng? Sama, gue pakai Pro Tools juga.
Pro Tools juga buat mastering dan mixing. Gue buat Pro Tools, buat mastering dan mixing gue pakai Pro Tools. Oke, nah kalau misalnya gue mau mixing dan mastering sendiri, apa yang mesti gue latih? Dengerin lagu kah? Atau gue ngutak-ngatik equalizer kah? Ini kan kayak bukan latihan instrumen kan? Ini apa yang Iya. mesti kita latih? Cuma mirip kayak latihan instrumen kalau menurut gue. Lu pertama lu harus terjun dulu aja. Latih pastinya kayak lu mesti naikin sense musikal lu perhatiin rekaman-rekaman yang lu suka, lu perhatiin mungkin secara detail sekarang ya. Kicknya segini, levelnya terhadap bass segini, snare segini, vokal segini. Jadi lu dapat overall balance dari situ. Mungkin simpelnya abis itu lu langsung loncat aja ke musik yang lu punya, lu tweak aja, iseng. Abis itu lu bandingin. Paling lu bilang anjing jelek nih, balik lagi, cobain lagi. Gitu. Gue ya zaman dulu ya gue cerita zaman Park awal itu gue stres banget. Gue setiap gue mixing gue bandingin sama rekaman orang lain, rekaman gue kayak gini sih bunyinya. Tapi ya lama-lama lo tahu lihat YouTube ada teknik ini, lo tahu, lo cobain apa lo cobain. Ya trial error sih kalau gue sih proses belajar gitu ya, trial error dan terjun aja gitu. Itu paling bener sih. Kalau gue lebih terjun lagi waktu itu kan. Kagak ngerti apa-apa gue. Bener boro-boro baru kayak ya tau lah. Bikin album yuk, lu bisa siapa yang mixing ya? Udah gue aja, lu bisa. Gue bilang, bisa. Padahal belum pernah gue nyentuh. Setelah gue kerja 3 bulan. Ini apa ya? Itu yang, apa dan ya? yang penting lu mesti seneng kan. Kalau emang lu seneng, pasti lu bakal ngulik. Kalau lu gak seneng, gak usah. Kasih ke gue aja kerjaannya. Berarti ngelatih telinga ya sebenarnya. Ini bagus, ini enggak. Siapa sih track artis yang salah satu yang paling bagus gitu yang pernah kalian terima? Wih gila nih, sampai lu pas denger pertama kali belum lu apa-apain tuh bagus banget. Ntar gue liat komputer gue dulu ya, sedap. Saking banyaknya ini. Kalau produser yang selalu biasa gue dapat bahan mentah aman tuh Ronald Steven. Yes. Itu gue sound yang gue dapat dari dia biasanya gue tahu dia mau kemana, gue tinggal tweak bla 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 bla. Jadi walaupun tracknya bejibun, tapi pekerjaannya nggak terlalu berat. Penyanyi baru-baru ini Monita kali ya. Monita kemarin gue dapat data, menurut gue bukannya rekaman yang luar biasa gimana, cuma materinya menarik, menyenangkan buat dikerjain dan unik gitu ya. Bala, gue waktu yang produce tuh Indra Mayasua. Indra Perkasa. Itu gue sampai lucu sama dia. Gue ngomong, Indra, ini gue bingung deh, Indra. Ini piano fals kan, Indra? Iya kayaknya. Tapi nggak apa-apa loh. Tapi gue masukin, karena jenis lagunya begitu, somehow dengan, kok nggak apa-apa ya? Gue sampai bertanya, fals kan nih? Iya fals, cuma nggak apa-apa ya. Kayak hal-hal itu yang menurut gue magicnya musik ya. Ajaib ya. Lu kadang-kadang sebenarnya salah nggak salah, cuma pasti dengerin enak nggak enak, ya udah gitu. Jadi kadang-kadang lucu juga di situ kayak, makanya menurut gue itu unik. Kalau Cimeng? Mungkin ada yang gue lupa cuma. Waduh, siapa ya? Kalau lagu terakhir gue lagi buka-buka juga nih, setelah gue ingin mikir-mikir dulu. Sebenarnya kalau bicara banyak, bagus, bingung deh. Banyak sih, maksudnya asli banyak banget yang siapa ya? Gue baru inget nih, satu gue nyari siapa? Adhikara menurut gue. Itu Adhikara. Adhikara. Dia punya suara kalau kena mic apapun kayaknya gue gitu kayaknya. Enggak, gue kalau lihat dia nyanyi, gue denger dia nyanyi merem tuh, wah ini kayak pas lihat anak muda itu kayak nggak mungkin banget. Gue kemarin dapat data dari mana ya dia? Cuma piano vokal gitu pas gue buka vokal. Wih. Oke. Dan gue yakin itu bukan karena mic, bukan karena preamp sih. Tenggorokan aja. Iya. Bawaan lahir. Nah, yang gue lihat kan setiap minggu nih, kalian berdua pasti ngepost rilis, mix, dan mastering by Rahendra Sunito atau Dimas Pradipta. Setiap minggunya pasti gitu kan. Dan lebih dari satu. Enggak, sekarang udah jarang kok. Enggak, jarang itu berarti sudah berturun dari 10, biasanya per minggu 10 rilis, jadi 9. Jadi 5.
Jadi 10 jadi 9 ya, turun 1 lah. Nah, dalam sebulan tuh bisa nerima berapa kerjaan sih? Berapa lagu yang di mixing mastering dalam Ya Mas, sebulan itu? biar dihitung tuh Mas. Atau per minggu deh, per minggu berapa Mas? Gua berapa lu main Cimeng dulu yang jawab? Aduh, beda-beda soalnya. Oh ya? Karena gini sih, kadang-kadang yang rilis bulan Maret tuh kadang-kadang udah jadi Januari, kadang jadi Desember, gitu kan. Oke. Berapa ya? Kalau gua bulan bagus belasan. Seminggu apa sebulan? No, sebulan. Bulan. Iya, sekitar gitu kali ya, belasan ya. Belasan? Kalau ya tapi bener kalau Cimeng susah, Bal, soalnya bener-bener fluktuatif banget. Kadang-kadang dia bulan ini gue dapat 1 album, isi 13 lagu, langsung 13. Iya, 13 langsung. Ya kan? Oke. Ada yang single seminggu 1, jadi cuma 4 sebulan gitu. Jadi memang susah. Gue juga terus terang kagak ngitungin rata-ratanya berapa, cuma 10 sampai 15 dalam rata-rata sebulan. Mungkin. Iya. Kalau Gitu Cimeng juga segitu. Gua kadang kalau bulan bagus kayak gue kayak pernah ngitung rekor terbanyak ya, jumlah lagu yang harus gue mastering sebulan. Karena waktu itu lagi November apa itu gue dapat banyak karena banyak album yang masuk. Jadi masuk 10 terus gue dapat single 5 gitu. So ada yang berapa? Itu mastering semua apa mixing semua? Jadi mixing. Gue tuh kan gini, kadang-kadang sekarang mungkin makin kesini yang mixing sama gue tuh kan yang udah kerja lama banget sama gue kan. Ya misalkan Berry pasti ngerjain gue, udah deh lo kerjain deh semua gitu. Maksudnya beberapa yang kadang-kadang ganti-ganti. Kadang-kadang pun gue kadang-kadang ngerasa kalau misalkan aduh gue lagi nggak, karena kan beda mixing dan mastering. Ya mixing tuh lo harus fokus banget. Kalau mastering kan gue bisa lebih gue bisa lihat overall lebih scope-nya lebih banyak lah. Jadi kadang kalau mixing, kalau misalkan mastering lebih banyak, gue prefer nge-oper sih. Kayak gue beberapa kali gue ngelempar Mas Ryan, gue suka ngelempar ke Bari, Mas Wara. Oh, top banget kerjaan lempar ke gue. Gue nggak tahu Mas, jadi gitu. Pokoknya gue kadang-kadang gue bagi, kadang-kadang ngasih lo kerjain deh gitu. Kadang gue bagi beberapa orang karena satu buat gue, kalau gue maksain mixing semua di saat tengah sibuk, gue nggak bakal dapat hasil maksimal. Gue nggak bisa gitu. Jadi mendingan gue bagi ke orang-orang, kita punya load yang seimbang, jadi outcome-nya itu lebih bagus gitu. Karena menurut gue dengan demikian ya lo ngasih berkat ke orang juga dan hasilnya lebih bagus. Orang pasti bakal lebih, ibaratnya for the long run tuh lebih menyenangkan. Yes. Gini ya Bal, gampangnya gini Bal. Gue kan bilang 10-15 tuh kira-kira lah ya. Gue nggak tahu, mungkin lebih, mungkin kurang ya. Cuma gue belum pernah dalam salah satu titik gue harus ngoper kerjaan. Tapi kalau Cimeng udah pernah dalam satu titik dia harus ngoper kerjaan. Ya lu kira-kira sendiri aja lah. Kagak lah, asli. Berarti itu kalau di mixer tuh udah lewat dari merah kayaknya Mas ya. Udah lewat dari merah itu. Gue terbanyak nih ya. Gue terbanyak pernah 95 lagu sebulan. Anjir, gila sih. Nah, itu hari mastering tuh. Itu mastering, mixingnya paling ada 5. Nah, itu berapa lama sih waktu ngerjainnya? Butuh waktu lama atau? Kalau mixing gue lama. Kalau mixing gue selalu matokin biasanya ya kalau sebanyak-banyaknya biasanya 3-6 jam kan selalu biasanya. Oh. Karena kalau mungkin gue termasuk orang yang nggak tahu ya, menurut gue bukan lama, ya mungkin lama kali, karena gue biasanya kayak udah ngerjain terus gue bisa diem dulu terus bengong dengerin lagi gitu. Kalau gue mixing juga sekitar 6 jam more or less. Lo kalau mastering berapa lama? Tergantung. Kalau yang cepet less dan setengah jam menurut gue udah terlalu lama. Nah, ini kan sebenarnya kalau gue bilang tuh unik ya. Karena kenapa gue bilang unik? Karena kalau musisi itu mengenalkan diri lewat sosmed, posting video, main instrumennya masing-masing atau nyanyi, ya kan, orang jadi tahu. Nah, kalau mixing dan mastering engineer begini gimana cara mengenalkannya? Kan pasti banyak tuh mixing mastering engineer yang di luar sana yang pengen mengenalkan, tapi aduh gimana, kerjaan gue tuh di depan laptop doang nih. Biasanya sih kalau ada mereka banyak foto di laptop. Ngenalin, kalau menurut gue tetap satu rekomendasi orang sih, Bal, mulut ke mulut. Itu yang paling kuat.
Jadi kalau gue berprinsip siapapun yang gue kerjain, mau tuh artis top kah atau artis yang top, lo harus kerjain sebaik mungkin karena gue bisa dapat kerjaan dari rekomendasi siapapun, mau itu top mau nggak top gitu kan sebenarnya. Nah kalau soal sosial media ya kalau gue sih ya bisa dipromosikan di situ ya promosikan di situ. Cuma gue rasa jarang orang mau di mixing sama gue karena dia ngeliat dari Instagram ya. Mungkin abis itu dia search lagi, dia ngerjain lagu apa sih, dia denger. Oh kayaknya oke nih, gue sama dia deh. Atau oh kayaknya kurang, gue cari yang lain deh gitu. Tahu Meng, lu gimana Meng? Gue juga lebih mulut ke mulut sih, karena ya nggak tahu ya, gue berawal juga bukan gue mempromosikan, gue bisa mixing mastering, enggak sih. Kayak gue pernah ngerjain ini, terus ada yang dengar, kayak, dan lucunya tuh kadang ya berkata Mas Ren tadi gitu kan, kayak gue tidak pernah membedakan apa ya, maksudnya artis yang gede sama yang baru itu menurut gue ya sama aja gitu, standarnya ya mentok lah semua gitu. Cuman emang kadang-kadang lucunya yang dapat kerjaan yang ibaratnya menurut gue, ngerubah hidup gue tuh jadi kerjaan kecil-kecil. Karena gue kerjaan ini, gue di hire sama ini gitu. Terus ternyata waktu gue kerjain lagi, karena semua yang besar tuh berawal dari kecil dulu kan. Ya mungkin di luar sana banyak kali Mas yang jadi mastering dan mixing engineer, tapi aduh gimana ya caranya, harus mengenalkan jalannya ya kan. Ternyata ya itu kerjain aja dulu yang sebagus mungkin. Kalau gue, maaf sorry, mungkin kalau emang buat orang yang bingung ya, maksudnya mulai awal banget. Kalau gue pribadi, gue mulai dari band gue sendiri, dari Parkdrive. Karena karena gue juga belum berani ngerjain kerjaan orang lain, Bal. Karena kan ada tanggung jawab ya kan, lu dibayar untuk ngerjain sesuatu. Atau yang ngerjain Parkdrive itu band gue sendiri, kalau jelek ya jelek gue sendiri gitu. Dan emang kita bersama sama teman-teman gitu kan. Jadi gue berani. Dan pada saat itu pernah ada orang nanya, gue pernah cerita kok, Rifka kalau nggak salah nanya ke gue untuk mixingin Aditya, maybe main zaman dulu. Gue tolak, gue belum berani. Kalau nggak salah gue bilang, anak gue, ntar dulu deh, jangan gue dulu, gue belum berani gitu. Gitu cuma. Atau mungkin caranya satu lagi, lu menawarkan diri awal doang nih ya, gratis. Mungkin. Sini deh, gue kerjain deh. Mas? Jadi dulu kayaknya pernah deh. Pernah kok. Gue yang kerjain aja. Pernah pasti pernah kok. Untuk project yang perjuangan pastinya ya? juga bukan project perjuangan lagi. Sini gue kerjain deh. Pernah dong pasti kayak gitu. Sekalian buat latihan, sekalian buat ngetes diri lu gitu kan. Cuma saran gue, kalau lu memang sudah kayaknya udah mulai jejak, dan lu udah harus menentukan harga gitu. Jangan dimanfaatkan orang gratis terus, karena itu pun berefek jelek juga kalau lu ngerjain gratis itu akan efek jelek juga ke industrinya, kalau ke seluruh industri gitu. Cuma buat awal mungkin itu bisa menjadi solusi gitu. Prestasi apa yang sudah tercapai selama mixing dan mastering? Wah gila, gue pernah mixing sama mastering ini nih. Prestasi apa? Gue belum punya piala sih tuh, anjir gitu. Yang bikin lo bangga gitu. Wah gila gitu. Kalau gue nggak tahu ya, gue kayak buat gue kayak gue ngepost tiap hari, kadang kalau lagi sempat hari Jumat tuh, gue di awalnya tuh gue selalu menganggap kayak apa ya, kayak waktu gue bisa dipercaya orang untuk jadi bagian kecil dari kayak karyanya dia, itu gue seneng banget gitu. Even sekecil gue cuman main tamborin kayak cuman ngapain gitu, menurut gue tuh itu menyenangkan banget dan bangga. Jadi buat gue tuh hari Jumat tuh buat gue hari bersyukur, karena gue diajak sama orang-orang ini gitu. Kalau gue pasti kalau kita ngomong project yang notable buat gue ya Asian Games itu sangat apa ya, gue sangat bersyukur lah gue bisa ngerjain itu. Terus kayak Cimeng ngomongin soal piala tadi, AMI maksudnya gitu ya, gue dapet AMI beberapa kali, itu juga membanggakan. Cuma kalau gue justru gini, kalau piala gue dapet misalnya kayak waktu dulu gue sama Marco produce Raisa gitu ya, gue sangat bersyukur gue dapet itu. Cuma kadang-kadang gue nggak tahu gue salah apa bener ya, pada saat Raisa menang di 2016 mungkin ya kalau nggak salah, itu banyak udah dapat piala AMI untuk kategori ini. Cuma gue merasa kayak ya itu Raisa baru ngeluarin album, artis sebesar itu,
dia dapat banyak piala, gue kecipratan nih gitu. Gue ada ngerasa kayak gitunya terus terang gue gitu, walaupun gue tetap bangga ya. Ya lu ngerjain Raisa gitu. Lu pasti most likely lu akan dapet lah di mana gitu. Cuma gue pernah ngerjain album Christmas-nya Amelia Ong. Oh, ingat gue. Di next year-nya kalau nggak salah ya. Nah itu gue dapet piala juga tuh, produksi terbaik lagu rohani bernuansa Nasrani apa-apa gitu. Karena itu menurut gue kayak, wih ini gue bisa dapet nih. Walaupun ya lu kita ngomong fair aja, namanya Raisa jauh lebih terkenal daripada Amelia Ong, tapi Amelia Ong gue bisa dapet nih. Gue ngerasa kayak, wih bisa loh gitu ternyata gitu. Gue ngerasa kalau yang Raisa tadi emang ya jelas aja Raisa gitu ya. Iya. Kalau ini kayak, gue lebih kayak, wih bisa ya dapet ya ternyata. Itu yang lebih kayak, wih gokil nih gitu. Lebih kayak gitu mungkin ya. Gue nggak tahu sih salah apa bener ya. Yes. Nah, jadi begitulah. Ini kita sebenarnya sudah 1 jam lebih. Jadi penjelasan-penjelasan tadi, ya itulah kenapa mereka berdua ini sangat laris manis di Indonesia sebagai mixing dan mastering. Masalahnya laris manis. Gue manisnya aja deh. Ini selama corona ngaruh nggak sih, Mas? Meng? Ngaruh lah. Ngaruh. Kerjaan jadi sepi gitu. Mungkin pas di awal-awal pandemi ini ya, masih banyak tuh mixingan. Karena kan karena orang berproduksi sebelum ada pandemi ini dan musiknya udah jalan, di mixingnya pas pada pandemi. Nah, cuma setelah sekarang ini orang juga berproduksi juga berkurang kan pasti, Bal? Iya. Studio Pastinya, pada tutup ya. Lebih pelan gue bertanya, kayak semuanya lebih nggak bisa leluasa kayak biasa kan. Iya, cuma ya kalau gue lebih pelannya malah lebih santai. Jadi gue ada kerjaan nih sekarang, ngerjainnya nggak buru-buru, santai aja gitu. Sama Mas, sama. Biasanya kan tuh sehari kelar gitu. Sekarang ya kasih 2 hari lah. Biar dalam seminggu tuh lu masih kerjaan. Kalau kan lu diem, cek. Ngapain ya? Akhirnya ya udahlah kita stretch aja gitu. Dilama-lamain ya. Biar sibuk. Iya. Masalah kita nggak punya channel YouTube, Meng. Itu maksudnya. Udah gue bikin dulu deh. Gampang Mas bikin channel YouTube, tinggal login Gmail. Gampang sih, tapi dapat subscriber sampai ratusan ribu kan susah, Bal. Collab aja Mas sama Atta Halilintar, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Yang mungkin orang-orang di luar sana kepo banget ya soal ini, pasti. Berapa sih gaji kalian sebagai mixing dan mastering engineer? Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Dah. Gue udah nonton soalnya. Oh, udah nonton? Biar orang kepo aja. Ya udah. Makasih ya, Meng, Mas Ryan. Thank you. Sehat-sehat terus.